disusul oleh orasi Letnan Jenderal Purnawirawan Setio Sulamso. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakni lilladzina amanu an tansha qulubuhum li dzikrillah wa ma najala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul min qabl wa dalla alaikumul amatu fatusatul wa kasbul fasiqun inna asdaqal hadisi kitabullah wa hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu Alhamdulillah. Siap semua Bapak sekalian? Yang terhormat saya Jenderal Yanus Garto, Marsikal Lagasnan, Dr. Ahmad Wahab, Profesor Amin Rais, Pak Dr. Ibaikumai, Pasifik Faduli, Pak Sutoya Badi, Semarang, siapa lagi? Fadijal Fadilah, Pak Kecil. Saya terima kasih dikasih waktu hadir di tempat ini. Kita dalam suasana kebatinan yang sama. Kembali ke UUD 45. Kenapa kita harus kembali ke UUD 45? Kita boleh punya berbagai macam jawaban. Saya akan menjawabnya dengan urutan kejadian yang tertulis dalam buku sejarah kita. Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru kehidupan. Historis make men wise. Sejarah membuat orang menjadi bijak. Ada dua jenis manusia. Satu yang mengukir sejarah dan satu yang menjadi korban sebab akibatnya. Itu yang menulis namanya Camilo José, seorang filsuf dari Spanyol. Kita negeri yang punya sejarah. Sejarah kita dijajah Belanda 3,5 abad karena dia dirombak. Dijajah Jepang 3,5 tahun karena ditipu. Dengan dua metode itu mereka berhasil menguasai Indonesia. Dan itu sedang berlangsung hari ini. Rakyat dibenturkan sesamanya. Rakyat dibenturkan dengan penguasa, dengan pejabat. Untuk apa? Untuk menguasai semua yang pernah dikerjakan 3,5 abad yang lalu. Hari ini muncul pelaku sejarah baru yang ingin menampakkan wajah aslinya sesegera mungkin. Karena apa? Kita sudah tidak punya lagi pakar yang dulu diwariskan oleh para pendiri Republik ini. 3,5 abad mereka berjuang. Ada Taman Makam Pahlawan dari Sabang sampai Merauke, cuma Indonesia. Itu menggambarkan betapa beratnya perjuangan mereka. Yang dia wariskan setelah merdeka, dia mikir apa yang akan dia tulis di Undang-Undang Dasar 1945. Itu cara mereka mewariskan hasil perjuangannya supaya anak cucu tidak tergilas zaman. Maka ditulis dalam pasal 6 ayat 1 UUD 45 bunyinya adalah presiden ialah orang Indonesia asli. Gagal. Perjuangan mereka sia-sia. Tahu gagal kenapa? Ada bisa bantu saya? Itu hanya berumur sampai tanggal 9 November tahun 2001.
oleh Ketua MPR Bapak Amin Rais. Ya. Itu sejarah. Itu pagar yang membatasi boleh dan tidaknya kita bernegara. Setelah itu orang lompat pagar Senayan, mengambil apa yang ada di negeri, bawa keluar. Anak cucu pembelekan berpesta. Saya nulis buku tadi tak bagi, judulnya Gendang Sejarah Kubeleka di Tanah Jawa, awal program peradaban di Nusantara. Itu saya tulis ketika saya berada di Jogja ini, mulai tahun 2006, habis gempa bumi Bantul. Saya mulai nulis itu, tak reka-reka, 10 tahun baru selesai. Sangat lama karena apa? Mencari referensi yang bisa dipertanggungjawabkan itu tidak gampang. Dan saya bukan orang yang ahli tulis buku, tetapi kepengen nulis setelah saya pensiun, ada yang saya wariskan kepada anak cucu saya. Sejarah kita kilas balik ke belakang. Ketika Bung Karno di podium seperti ini, namanya begini, proklamator Presiden pertama RI. Beliau tidak pernah berpikir apalagi berharap ada zaman yang menggantikannya, namanya Orde Baru. Proklamator Presiden pertama jatuh, naik Pak Harto. Ketika Pak Harto naik, beliau Komandan Serangan 1 Maret, Panglima Mandala, pemegang Super Semar, dia lipas PKI. Beliau di sawah pakai caping, tangan kanan pegang sabit, tangan kiri pegang segenggam padi. Senyumnya sangat ramah, swasembada pangan. Beliau juga tidak pernah berharap atau berpikir ada zaman yang namanya reformasi. Jatuh. Komandan Serangan 1 Maret, Panglima Mandala, swasembada pangan. Jatuh. Dikuyo-kuyo naik zaman reformasi. Beliau ini tokoh reformasi. Naik pesawat, Amin Rais Presiden. Lihat di buku itu ada. Beliau tidak tahu hari ini siapa yang mengambil hasilnya. Barangkali kalau beliau tahu, beliau nggak mau ucapan ini seperti itu. Kita ini pewaris Republik. Orang yang berjuang dulu pakai bambu runcing. Orang berjuang pakai bambu runcing, berangkat dari rumahmu ke dia nanti saya akan gugur. Tapi dia tidak mundur. Kenapa? Yang dihadapi itu bedil. Jarak sekian meter sudah keluar mati. Maka membangun masa depan tidak boleh melupakan sejarah. Ibarat kita menembak, meluruskan alat pisir dan penjerah. Yang nempel di mata namanya pisir, inilah sejarah. Yang di ujung laras itu alat namanya penjerah, itu masa depan. Sejarah masa depan, luruskan ke sasaran, baru dorong. Tenang. Itu kalau kita mau belajar kepada sejarah. Kita balik, kita hidup di Jogja. Saya dulu belajar tentang sejarah apa tentang Jogja. Serangan Umum 1 Maret. Waktu kita belajar dulu Jogja ya. Kita kalau dari alun-alun itu ngadep ke selatan, ketemu Pagilaran. Lihat bangunan yang tinggi itu, ada kepala naga 2, satu ke timur, satu ke barat. Ekornya bertaut di atas. Ada yang tahu artinya? Yang ada apa ini? Ini ada anggota kita enggak? Kalau ada katakan coba. Harus ada ya, kalau nggak ada seorang tugas. Kalau saya dulu dan ada berita kirim anggota saya, unit Intel, kamu dari sana. Maka kalau ada tulis Setio, mantan dan Rem Jogja, orasi hari ini, tulis orasi saya. Itu tulisan gambar naga, kepalanya 2 kiri kanan, dibaca Dwi Nogo Roso Tunggal. Itu Condro Sengkolo Jawa.
Dwi itu 2. Nogo melungker berapa? 8. Rasa manis, asam, pahit, kecut itu 6. Tunggal itu 1. Dwi nogo rasa 2861 dibalik jadi 1682. Itu tahun dibangunnya gedung itu, Keraton Jogja, tahun Sabat. Ya, itu saya pelajari, kita sedang dari sini, ada bukunya. Saya sowan ke sudah. Dulu saya datang ke kantornya almarhum Gusti Hadiminoto. Sama dengan Kodampak, beliau mantan Kodampak, Pak Jekati Asno, punya Condro Sengkolo juga. Namanya Sirnaning Yakso Katon Gapurane Ratu. Kalau anggota ditanya, gak ada yang ngerti. Ya. Dia bilang hilangnya keangkaran Quran muncul satu opini. Keliru. Itu Condro Sengkolo. Sirna itu nul, bilang mati. Yakso itu Dentowo, Buto, Berangasan, Patanya Oliwo, angka 5. Gapura itu bangunan yang paling tinggi apa? Kita berobos angka 9. Ratu itu cuma satu, kecuali Ratu Gandul. 0591 dibalik 1950 itu tahun kelahirannya Kodampak di Ponorogo. Bikin ngomong kamu. Ya. Nah, kita mundur lagi ke belakang sejarah. Republik ini didirikan oleh orang-orang pribumi. Teori berdiri negara namanya Bodong Publikum. Sekelompok orang pribumi yang ingin membangun kemakmuran bersama. Jangan berantem terus antar suku. 3 substansi dasar yang ada di situ. Trilogi pribumisme. Pribumi adalah pendiri negara. Pribumi adalah penguasa negara. Pribumi adalah pemilik negara. Itulah yang diwariskan oleh generasi 45 kepada kita di dalam pasal 6 ayat 1 tadi yang dirubah oleh Pak Amin Rais. Setelah dirubah bunyinya menjadi presiden dan calon wakil presiden adalah WNI dan seterusnya. Siapa saja boleh jadi presiden. Maka Ahok angkat tangan, ping jadi presiden. Setuju? Sama dengan saya. Pegang tangan dulu yang keras. Jangan kita orang yang tidak pernah merasakan susahnya iman mendirikan republik merasa lebih hebat dari generasi 45. Hancur. Tidak pernah merasakan susahnya berjuang dan resiko nyawa merasa berjasa dari generasi 45. Hancur. 18 Desember 48. 19 Desember 48 agresi Belanda di Yogyakarta. Pak Dirman menghadap Bung Karno di gedung Agung sebelah itu. Lalu dipanggil Bung Karno, Mas, di sini saja, tidak usah bergerilya. Pak Dirman jawab, tidak bisa. Saya tentara. Tugas saya berjuang melawan negara. Dokter presiden namanya Dokter Asikin membisiki Cokro Pranolo, ajudannya Pak Dirman. Hitch kan hak niat halal. Jangan dibawa keluar, akan meninggal. Terdengar suara tembakan di Pasar Beringharjo, kantor pos Dor. Pak Dirman hormat, balik kanan pulang karena keburu Belanda datang. Bung Karno memberikan Kemal Tobing, kamu ganti baju, kibarkan bendera putih di perempatan situ, menyerah. Bung Karno dan kabinet tangkap Belanda. Pak Dirman lolos pulang ke Ngasem. Tahu Ngasem di mana? Belok kanan lagi lurus ketemu pasar burung. Ya. Saya termasuk yang bolak balik masuk pasar burung. Saya dulu pecinta burung. Dulu sekarang udah berubah. Sampai di pasukan Pak Dirman mengatakan, match of soldier pemerintah. TNI yang terus berjuang melawan Belanda. Saya tahu isinya, saya kasih. Match of soldier pemerintah. TNI akan terus berjuang melawan Belanda. Itu tekad Pak Dirman. Itu yang melahirkan Sabta Marga berbunyi, TNI tidak mengenal menyerah.
Beliau paru-paru tinggal sekarang. Beliau ambil perhiasan istrinya, gelang, emas, kalung, dijual di toko Cina untuk modal bergerilya. Itu Pak Dirman. Ini bukan hawa nafsu saya ngomong, saya berbicara pakai referensi. Silakan baca buku yang judulnya Sudirman Prajurit TNI Teladan. Kalau nggak punya, silakan cari. Kalau nggak nemu, ada di rumah saya. Ya, tapi jangan diminta fotokopi boleh. Saya bicara pakai referensi. Saya tulis buku itu pakai referensi. Maka butuh 10 tahun baru jadi. Tahun 1289, Kubilaikan mengirim utusan namanya Menkyi ke Raja Jawa Kertanegara. Minta, baik Kertanegara, kamu tunduk sama Kubilaikan, bayar upeti. Apa kata Kertanegara? Tak potong telinganya, bukannya dilukai. Pulang kamu. Yang pulang sebagai ustaz yang gagal. Murka Kubilaikan. 4 tahun berikutnya dikirim 1000 kapal perang, dipimpin Ike Wese, Gausing dan Sipi. Mendarat di Tuban 1 Maret 1293. Kertanegara sudah tidak ada, dibunuh Jayat Kapangan Raja Kediri. Yang ada Raden Wijaya menantunya. Raden Wijaya cerdas, ini kekuatan yang tidak bisa dilawan. Maka dia cari taktik, dia cari akal, dia menawarkan kerjasama. Ayo kita bunuh Raja Jawa, Jaya Katuak. Sepakat, bunuh Jaya Katuak, mati. Tapi Raden Wijaya juga bukan orang goblok yang mudah dikasih angpau. Dia punya strategi, harus berkuasa di Raja Jawa. Ini musuh. Dia adakan pesta poros yang malam karena merasa menang menguasai Raja Jawa. Ketika pesta berlangsung, Raden Wijaya sudah menyiapkan serangan balik. Walas habisi tentara Kubilaikan. Sisanya pulang lagi ke negara Cina dalam keadaan kalah. 2 kali gagal menguasai Jawa. Itulah raja zaman itu, punya integritas, punya harga diri. Bukan sekarang kayak barongsai, jumpalitan gagah, pakai pakaian yang kayak begitu, hebat toh. Nakut-nakut anak kecil, kasih amplop, nyungsep. Habis itu dia cap jempol, nurut. Sekarang hutan belantara, besok jadi kebun sawit. Sekarang kebun karet, besok lapangan bola. Yang cap jempol siapa? Barongsai, pejabat barongsai, kasih amplop, nyungsep. Nah, itu sudah terjadi. Dari riwayat itu makanya saya beralasan tulis buku itu untuk kembali ke UUD 45. Itu sebabnya saya hadir di sini. Harus kembali ke UUD 45. Kalau tidak, anak cucu kita tergilas zaman. Tobat maksudnya ya. Jangan terlambat tobat. Cuma celakanya orang yang sudah jadi penguasa. Dulu mereka seperti kita ini, suaranya menggelegar, jadi tipis kumpul di mana-mana. Tetapi tahun 1337, Ibnu Khaldun sudah menulis, ketika seseorang diuntungkan secara ekonomi dan politik dalam sistem kekuasaan, dia lupa logika bernegara. Jadi orang kalau sudah dikasih jabatan, sibuk dan duit, lupa kemarin apa yang dia omongkan, yang dia perjuangkan. Jangan terjadi pada kita di sini. Perjuangan kita adalah kembali ke UUD 45 untuk anak cucu. Kita tidak berjuang 5 tahunan dengan takut dengan kursi panas. Tobat, jangan terlambat tobat. Orang model begini biasanya tobatnya tidak di tempat ibadah. Tobatnya di mana? Tobatnya di rumah sakit. Sudah diinfus kiri kanan baru tobat. Besok sudah sembuh kumat. Ada manusia yang tobatnya diterima. Contoh dalam Quran, Fir'aun, orang yang adigang adul adigono, raja di raja, sekarang belum apa-apanya. Dia mengaku dirinya Tuhan, wa anna rabbul alam, akulah Tuhan yang maha tinggi. Tetapi ketika Allah mendelamkan di laut, dia bertobat. Dia berkata,
hatta idza adqarahu qala amantu anula illati amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Tuhan menjawab, kenapa sekarang kamu percaya? Sedangkan kamu durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Tertolak tobatnya. Maka turun ayat, fal yaman jabika bi badanika litakuna liman ayatan wa inna kasyunas kan ayatillah. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kamu. Itulah pelajaran sejarah. Maka jadi saya pertama bilang, sejarah itu guru kehidupan. Historia vitae magistra. Sejarah itu membuat orang bijak. Dulu kita waktu pertama kali punya KTP, ada tulisannya suku. Kita bangsa yang bersuku-suku. Sekarang suku-sukunya dihilangkan, cuma satu bangsa. Siapa yang untung? Anak cucuku mereka. Mau 3 kali datang kartu merah di kartu putih ini ya. Satu merah, satu turun. Kita ingat. Dulu presiden Parto jatuh. Naik siapa? Habibie. Habibie pertama kali yang dibuat apa? Melarang kita menyupri bumi dan non-print. Siapa yang untung? Anak cucu kubilakan di Cina. Tolong naik Gus-Dur, apa yang diperbuat? Mencabut larangan Imlek dan sejenisnya bagi keturunan Cina. Langsung hari itu mereka rajakan apapun yang mereka mau tentang hari rayanya. Kelenteng menjadi dibesarkan, duitnya mereka banyak. Gus-Dur turun naik Megawati, apa yang diperbuat? Imlek hari libur nasional. Turun ganti SBY, apa yang diperbuat? Melarang kita mengucapkan kalimat Cina, diganti Tionghoa atau Tiongkok. Tahu Lindan nggak? Lindan Yilin Wei, tahu? Pemain bulu tangkis Cina yang main di Istora Jakarta. Itu di punggungnya tertulis China. Nah, kita nggak bisa ngomong Cina, nggak boleh. Dia sendiri menyebut dirinya Cina, kita nggak boleh. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.